Good evening, everyone. Welcome to English Calls with Miss Haira. Welcome back, everyone. How are you, Mr. Ardi? Tadi udah ditanya ya. I'm I'm good, mate. Thank you. Okay. And how about you, Mr. Eliseli? I'm fine, Miss. How Alhamdulillah. about you too, Miss? I'm very good and thank you. Okay. I hope you had a good healthy and a good mind juga. Anybody who knows and we are going to learn today. Sudah ada yang buka classroom kita? Have you check in Google Classroom-nya? Yes, Sudah ada Miss. yang buka? Belum. Sudah, Miss. Sudah ya. Today's topic is jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. I think it's very important because diperlukan banget dalam kebutuhan kita sehari-hari, apalagi kalau kita itu mau belajar tentang yang namanya mengetahui kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, terutama juga dalam grammar dan sebagainya. TOEFL itu penting karena today's topic is about TOEFL ITP. It is menurut saya ini sangat penting, walaupun itu menurut saya masih susah-susah banget. Ya saya yang sudah lulus S3 aja itu aja masih harus beberapa kali untuk ikut les untuk menyelesaikan TOEFL ITP itu. Karena kalau lulus S3 itu harus syaratnya memang seperti itu ya teman-teman. Dan ini teman-teman setelah S2 berharapnya nanti bisa melanjut lagi S3 dan itu sangat diperlukan. Saya berharap nanti apa yang kita pelajari hari ini tentang TOEFL ITP itu nanti bisa bermanfaat dan benar-benar dipakai seperti itu. Before we begin, let's review the lesson from yesterday about kemarin starting and finishing email ya, and then writing email and review and simple past tense and simple present tense. I think, and then we learn about TOEFL ITP and akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Haira. Mangga Ibu, silahkan. Alright, thank you so much. Alright. Okay, so good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much. Today we are going to learn TOEFL. But before we go to TOEFL, we will have some reviews upon what we have learned on simple past tense, simple present tense, and simple future tense. Well, actually, we have reviewed simple past tense and simple present tense last week, but then, yeah, it's okay. We're going to review it again. And then after that, we will learn about the TOEFL test. It's kind of frustrating, like what Puji mentioned before, for many people, including me. Yeah. So a TOEFL, it's going. Yeah, it's sometimes it's so confusing. It's also stressing. It's also frustrating, membuat frustrasi begitu. Even I also do the same thing. Loh, kan Miss Haira dari jurusan bahasa Inggris begitu ya. Yeah, though I am from English, but then when I have to have TOEFL score, then the score should be so high. Then still I'm so stressed with the TOEFL test. Okay, and then we will also today we're going to focus on grammar for TOEFL test. We will also have like some exercises on TOEFL test, like what we always do. So the discussion will be done on the breakout room, and then after that we will go back to the main room to discuss the results of what you have been discussing. Okay. I'm not sure whether I have shared the entire screen or just this document. I'm now opening review on simple past tense. Can you see the document? Can you see it? I don't know. Apakah tadi saya sudah? Oh, not yet. Okay, I think belum entire screen. Okay.
entire screen. Okay, now, so we will start with the review. We will have the review. Mungkin first of all, teman-teman boleh mengerjakan sendiri dulu for 5 minutes, and then after that, we will try to discuss the questions. So please do number 1 to number 15 first. 5 minutes. You may also take notes for the answers on your own books. Excuse me, Miss. Yes, Bu Putri, Could you please go up to the instruction because I need to see the instruction. Okay, so review on simple past tense, simple present tense, and simple future. What you have to do is please, fill the blank spaces with the word here. Okay, so I'm going to give you one example. Jeremy usually go or goes. Okay, sepertinya goes ya, because this is actually simple present. Usually is simple present. Jeremy usually goes to school by bus, but today he stayed karena today ini saya belum bahas ini ya. So okay, sorry. I haven't discussed this one. Jadi tidak perlu. Saya belum okay. So this is the example. Okay, one more example. Number 2, how often blah 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 to the park for a picnic. How often, seberapa sering you go, seberapa sering mungkin kalau bahasa Indonesianya seberapa sering kamu pergi ke taman untuk piknik. Oh, so how often itu berarti untuk simple present tense. Maka rumusnya kita akan buat how often do you go to the park for the picnic. Gitu. Jadi kita baru belajar simple past tense, simple present tense, and simple future tense. So we will only put the word using these 3 sentences. Okay. Yes, silakan. Number 3 to number 15. Okay, number 14 first. Number 14. Supplies. You may write down first on your own book, and then later on, after we have spent 10 minutes, then we will have a discussion. Okay, I'll move. Pada serius semua kayaknya nih, Miss. Iya, betul. Serius. Masuk pertama langsung dikasih latihan. Langsung latihan ya. 3 meeting terakhir ini akan banyak sekali latihan, dan while this is so serious because it's TOEFL. Iya, betul. Itu sangat amat penting banget, Miss. Betul. Yeah. So some of universities, they require TOEFL as one of the requirement for the graduations. Jadi beberapa teman itu mereka belum bisa lulus juga. Skripsi udah oke atau tesis udah oke tapi belum bisa lulus just because their TOEFL score hasn't been accomplished itu. Okay. Now, so I have 23 questions. Okay. Well, I think we will discuss the questions from number 3 to number 23. Well, I would say mungkin teman-teman yang suka exact, yang suka hitung-hitungan,
yang suka rumus-rumusan, so grammar itu bisa menjadi salah satu apa sih ya, kayak favorit gitu. So TOEFL consists of three, ada listening, ada grammar, ada juga kemudian reading. So menurut saya biasanya orang-orang yang suka rumus-rumusan, matematika, sains begitu, mereka ketika mengerjakan grammar seperti ini jauh lebih jago. Karena grammar itu dia based on rules. Dan kalau kita sudah tahu rules-nya seperti apa, kemudian ketemu dengan bentuk soal seperti apapun, pasti rules-nya itu satu. Sama deh seperti misalnya kalau di fisika ada materi, jarak, waktu, dan kecepatan gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu rumusnya seperti apa, mau dibikin gaya soal seperti apapun, misalnya ada selisih, bertemu di kota A, berangkat dari kota C, dan sebagainya, itu pasti kita bisa mengerjakan because we know the basic rules. While the same things also happens with grammar. But for those who do not like exact, who do not like, say, for example, math, physics, chemistry, itu biasanya mereka I don't like grammar. Grammar is so complicated. Some people may say so, begitu. Okay, now kita coba ke number 3. Jadi intinya pertama rumusnya teman-teman hafal, and then you know how to use it. Nanti ketika bertemu dengan soal apapun, itu dia jawabannya. Okay, Northern Carolina, blah blah blah, a lot of rain during the winter time. We have the word get. Berarti kira-kira kita akan memasukkan kata get ini menjadi apa nih? Simple present. Simple present, betul. So we will use it. Just getting. Get gitu. Ya, get. Northern Carolina gets. Kenapa ada S-nya? Karena di sini Northern Carolina, dia berarti satu. Karena satu harus ada S-nya, menunjukkan singular, begitu. Okay. Number 4, my sister often Past tense. often itu artinya sering. Berarti kalau sesuatu yang sering itu selalu ya dikerjakan. Present atau past tense atau future? Present. Present. Oke, present berarti sekarang selalu ya. Reads. Betul. Number 5. Oh, this is green one. Neighbors. The neighbors' boys always, karena always berarti tensesnya adalah past present. Oke. Come or comes. Come ya, karena di sini ada S banyak, berarti kalau subjeknya udah ada S, verbnya tidak perlu ditambahkan S. Oke. Number 6, my parents never. Kalau never berarti tensesnya menggunakan present. Oke. Smoke. Oke, berarti di sini smoke ya. Oke, diingat kalau di sini udah ada S, berarti di sini tidak perlu menambahkan S. Iya. Oke, I can understand him because not know. Masih ingat bagaimana cara membuat kalimat negatif? Not. Oke. Kira-kira present atau past tense? Present ya. Oke, karena bagaimana caranya kita bisa tahu apakah ini present atau bukan? Itu bisa diketahui dari sini. Oh, ini can understand. Karena di sini can understand present, berarti di sini juga menggunakan present. Gitu.
Sorry, suara saya apakah delay or do I have any internet trouble? Very cool. Okay, great. So, the way kalau misalnya kita tidak tahu atau tidak ada keterangan waktu, maka I think I'm going to stop the video. Sebentar, oke. Jadi kalau misalnya tidak ada keterangan waktunya, kita bisa melihat dengan dari sini. Kalau misalnya di depan ada pakai present, caranya gitu. Oke, not know berarti apa nih? Do not or didn't? Do not. Okay, yeah. I don't. All right, but yeah, boleh. Yes. I don't know do not anything. atau I don't. Yes, I I don't. don't know. Betul. It should be in present ya. Should be in present. Now, number 8. Mary blah 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 eating sweets. Every morning she blah 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 coffee. Oh, berarti sesuatunya itu selalu kan? Mary nggak suka makanan yang like or likes. Pakai S nggak nih? Likes, pakai S. Pakai S. Yes, karena di sini Mary is one. Ya, berarti di sini pakai S. Alright. Every morning she has. Betul. Every morning she has. True. Okay. Now, yes. Now, number 9. He blah 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 last night. Nah, ini ada keterangan waktunya last night. Berarti cold. Diingat ya teman-teman, kalau ada ed itu cara ketika berakhiran dengan l itu cara bacanya tuh cold. Jadinya yes, KOLD gitu. Cold. Yes. Jadi kalau berakhiran L, kemudian apalagi ya berakhiran MN, begitu itu dibacanya cold. She cold. Biasanya mungkin cold gitu ya. Well, it's not cold. it should be cold. Okay. Number 10. Blah 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 report the news this morning. This morning berarti kita akan pakai tensesnya apa nih? Past tense ya. Reported. So berarti reported. Okay. Yes, reported. Alright. Now, number 11. This evening, I blah 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 down the street this evening. Will Not walk. Past tense. Past tense. Okay, did not or didn't. Yes. Yeah. Didn't down the street. Yeah, didn't walk down the street. Number 12. I blah 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 my last holiday in South Africa spent. Verb 2-nya Okay, how to write? Saya nulisnya gimana nih? S-P-E-N-T. Spain. Right, thank you. Now, number 13. Janet? Not answer? Did not. Okay. Yes. Didn't answer. Okay. Yes. Didn't answer. Because we assume that she did. Dia sudah melakukan hal tersebut. Number 14. The farmer. Okay. Apply. Supply. Okay. Supplies. Begini. Supplies. Okay. SUPPLIES. All right. IES. Okay, now number 15, the hairdresser. Locks.
Lost. Kira-kira Pakai kalau di sini kejadiannya udah atau belum ya? sudah. 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 Oke. The hairdresser locked. Kalau K berakhiran dengan K itu juga dibaca D. Locked. Locked. L-O-K. Yes, L-O-K-D. Locked. The hairdresser locked up Got- her shop. Kemudian Got got into Drive. got into the And drove car Into the- and drove and it. drove to home. Okay. Drive. Yeah, and drove home. Home. Yes. Okay. Now number 16, we blah 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 the room by the time you got back. Kalau dalam bahasa Indonesia, kami nyelesain kamar, maksudnya yaudah kalau kamu udah balik, kamarnya udah bersih kayak gitu. So we will use past, Finish. present, or Past time. future. Oh, future. 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 Yes, future. Betul. We will finish the room. Yes, we will. We will future. Sorry. We finish. Sorry. Finish the room. Wait. Yeah, we will finish the room by the time you get back. Ya udah kalau kamu udah balik, pokoknya tenang aja deh. Pas kamu balik, kamarnya udah rapi. Nah, kita berarti menggunakan will finish. Yes. The phone is ringing. I go and answer it. Okay. Oh, ada telepon. Teleponnya bunyi tuh. Ya, saya angkat deh. Nah, itu berarti Future udah tense. diangkat atau belum? Belum ya. Future. Yeah. Will Yes. go. Belum. I I'll go go and answer it. I Jadi will answer. future itu meskipun like 1 second after, it is still considered as future because you haven't done the action. Things which is haven't done yet, yang belum dilakukan sama sekali, meskipun akan dilakukan 1 second after, itu tetap menggunakan future. Teleponnya bunyi, ya, saya angkat. Nah, itu pakai future. Number 18. So, this is so clear. Number 18. I Tomorrow? will not. I will not. Yes. Besok saya nggak kerja ya. So I will not work tomorrow. Okay. Number 19. If you touch the You stove, will burn yourself. yes, You you will will burn yourself. Okay. Number 12. Oh, sorry, 20. She applied. She will apply. will apply. Coba dilihat deh, ada di sini that was advertised in the newspaper. Berarti yang udah diiklankan. Iklankan. Nah, sesuatu yang sudah diiklankan, kalau misalnya kita apply itu berarti iklannya masih atau belum nih? Masih. Bisa jadi masih ya? ongoing. Masih ongoing. Masih. Okay, so what do you think? Kita pakai past tense or future? Tense. Yes? Still tense. Future. Begini, everyone agree? Yes, she will Yes. apply. She will apply. Yes. Correct. Yes. Okay. Yes. Oke, ini saya tambahin satu hal ya, mungkin jadi tenses itu ada apa namanya ya? Ada pasangannya. Ada yang namanya past tense, itu pasangannya adalah dengan past perfect. Misalnya gini. Ini kedua-duanya lampau. Tapi past tense itu past tense lampau. Kalau past perfect, apa ya, lampaunya lampau. Itu apa? In Indonesia, we don't have this one. So, contohnya gini, misalnya ya. Okay, I had breakfast before going to the office. Going to the office at 6 a.m. this morning. Misalnya gini. Jadi past tense itu biasanya dipasangin dengan past perfect. Kita itu sering banget
menceritakan sesuatu di masa lampau, terus ada yang lebih lampau lagi dari sesuatu yang di masa lampau ini. Misalnya, Telah. ya telah, betul. Telah. Jadi misalnya tadi pagi saya itu berangkat ke kantor jam 6 this morning, berarti kan past tense ya. Before I went. Oke. Nah, jadi the word ini had breakfast. So this one ini dibuat menjadi past tense, past perfect. Sedangkan yang Putus-putus, Miss. I not clear your voice. oke. Jadi ini dibuat dalam bentuk Past perfect. past perfect karena saya pergi ke kantor jam 6 pagi. Nah, sebelum saya pergi ke kantor, saya sarapan dulu. Jadi kan sarapannya lebih lampau ya ketimbang saya pergi ke kantor. Nah, sesuatu yang lebih lampau lagi dari apa yang kita ceritakan, maka kita pakainya past perfect. Gitu. Do you get my point? Yes? Oke, contoh deh, contoh. Kami telah mengumpulkan laporan. Kami mengumpulkan setelah rapat tadi siang. Kira-kira bagaimana? How do you translate the sentence into English? Kami mengumpulkan laporan setelah kami menghadiri rapat tadi siang. Kan berarti ada dua kejadian ya. Ngumpulin laporan sama rapat. Kira-kira kalau kalimatnya kayak gini, yang dikerjakan dulu mana nih? Ngumpulin laporan dulu atau rapat dulu? Rapat Dulu ya. Oke, berarti yang rapat ini dibuat dalam bentuk past perfect. Nah, ngumpulin laporannya dibuat dalam bentuk past tense gitu. Oke. Yes. Jadi yang lebih duluan dibuat dalam past perfect. We collected The report after we attended the meeting. After we attended meeting. rumusnya ada, kalau past perfect rumusnya pakai had plus verb 3. After we had attended yes, We had gitu. Attended the meeting this afternoon. Oke. Yes, caranya gitu. Oke. Get the point? Yeah. So again, when we are telling about something in the past, ada dua pekerjaan. Kedua-duanya sama-sama di masa lampau nih. Tapi dari kedua ini yang lebih lampau atau yang lebih duluan itu dibuat dalam bentuk past perfect. Ingat rumusnya adalah had plus verb 3. Kemudian yang satunya pakai past tense. Gitu. Oke, the last example. Saya makan malam setelah pulang kantor. Nah, berarti kan ada dua pekerjaan ya. Yang satu makan malam, yang satu pulang kantor. Which one yang terjadi terlebih dahulu? Pulang kantor. Pulang kantor, berarti pulang kantor dalam bentuk past perfect. Kemudian, yes, makan malamnya dalam bentuk past tense. Oke. How do we write in English? I had Dinner at the gate. I had dinner. dinner Okay. after we got
After, After. yang ini berarti lebih duluan ya. Lampau sih, tapi lebih duluan. Berarti menggunakan past perfect, right? After we had We had go. verb 3-nya go, Gone. when, gone. Gone. Yes, Gone. betul. When. After we had gone home. Gone home. Ya, atau misalnya ya ini We- boleh telah pulang. Gonna Yes. gone home. Caranya gitu. Again, when you have two activities in the past, maka yang dikerjakan lebih dulu pakai past perfect. Rumusnya had plus verb 3. Kemudian yang setelahnya baru deh pakai past tense. Caranya begitu. Yes. Okay. Now we will go to number 21. 21 next week at this time, minggu depan, We we will. betul. We will lie in Lay. the sun. Oke, The kita sun. bakalan laya-laya di Spanyol. Alright. Now, number Make the 20. big time. Yes, number 22. My sister Will study. in the Will USA study. next year will study. Betul. Yes. Yeah. The Pope Will visit. well, Yeah. yeah, Will visit. And will Turkey. visit. Yes, Turkey in November. Turkey. Yeah, Turkey. yeah. So, everyone, jadi sekali lagi, kalau menggunakan tenses, grammar itu apa ya? Seperti kita belajar rumus matematika. Yang penting kita sudah tahu rumusnya, rulesnya. Ketika bertemu dengan bentuk soal macam apapun, we will know how to deal with the questions. I would suggest mungkin teman-teman boleh baca sebentar. Apa namanya? Kalau suka grammar, Fundamental of English Grammar. Oh, oke. Oke, so mungkin teman-teman kalau tertarik boleh baca buku judulnya. Oke, it's not working at all, so just leave it. Di buku yang berjudul ini, Fundamental of English Grammar. Kalau suka mungkin boleh dicari bukunya. Di Shopee ada banyak, kita beli yang bajakan saja ya. Because when we buy the original one, it probably costs like 500,000 rupiah atau more than 300,000 rupiah. Kalau di Shopee ya 15,000, because this is actually from the US bukunya. And it has been a long time. Ini bisa dibaca buku tentang latihan grammar, so there are lots. Okay, Fundamental of English Grammar. Okay, now any questions before we move to TOEFL? Any question with the tenses? Dan tenses ini adalah things yang akan selalu dibawa-bawa dalam TOEFL. Do you have any questions with the simple past tense, simple present tense, simple future tense? Okay, Not I yet. guess not yet. No questions. All right. Kalau tidak ada, mungkin we will move to the TOEFL. Okay. Miss, sorry, I Yeah, have yeah. one question. Sure, go ahead. What the Melody. difference about TOEFL ITP and TOEFL IBT? All right. Well, a good question. Tadi sepertinya saya sudah tulis belum ya? Oke. Oh, belum. ITV. Okay. So I'm going to answer the questions, Pak Elis questions later on. Ada lagi CBT. Okay. Nah, yeah, so what is TOEFL? TOEFL itu jadi test of English as a foreign language. Dan kemudian
si TOEFL itu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kemampuan kita dalam bahasa Inggris begitu. Nah, TOEFL ini dia sebenarnya produknya Amerika Serikat. Gitu. Jadi TOEFL itu yang perusahaannya ini namanya ETS, Educational Testing Service, lembaga penyedia tesnya, dan dia punya kantor cabang di setiap negara. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya IEF, IIEF gitu. Jadi kalau teman-teman mau tes TOEFL, jangan sembarangan gitu, jangan asal ambil, pastikan kalian mengikuti tes TOEFL itu di sini. Boleh dicari schedule-nya di alamat website ini. Jadi ini adalah tes TOEFL yang resmi, yang skornya itu bisa diterima di seluruh negara internasional. Itu TOEFL ITP. Nah, jadi si IIEF ini dia punya mungkin kayak franchise atau kantor cabang begitu ya di beberapa lembaga bahasa, di beberapa institusi. Ada di Bengkulu, Jakarta, dan sebagainya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Nah, jadi misalnya, saya pengen coba deh, saya tuh bahasa Inggrisnya skornya berapa. And you can just go to the page, and then page-nya nanti seperti ini. Nanti tinggal dilihat aja, test date-nya kira-kira kita cocoknya tanggal berapa nih. Oh, saya tanggal 3 Mei 2023, oke nih. Saya mau ikut yang di misalnya ILP Cikini. Oke, nanti kita kontak mereka, kita menyatakan bahwa saya mau daftar TOEFL ITP. Oh ya, boleh, silakan. Begitu. Caranya begitu. Pastikan teman-teman mendaftar atau mencari situs resminya di sini. Karena TOEFL itu menjadi sebuah lahan bisnis tersendiri ya. Jadi ada beberapa orang yang kemudian gunakan begitu. Ada yang bilangnya TOEFL resmi atau sertifikat begitu. Jadi untuk memastikan keotentikannya dicari saja di sini. Nah, like I have mentioned before, TOEFL itu dia produk dari Amerika Serikat. Nah, lawan dari TOEFL sendiri itu ada, mungkin teman-teman pernah dengar IELTS ya. Kalau IELTS itu dari UK, the United Kingdom. Jadi ini sebenarnya produk dagangan sih, gitu. Nah, lalu bedanya apa? Kalau TOEFL itu dia produk dari Amerika Serikat, maka biasanya kampus-kampus atau perusahaan yang ada di the US, mereka akan meminta syaratnya TOEFL aja, gitu. Nggak pakai IELTS ya, karena biar dagangan negara saya laku, biasanya seperti itu sih. So on the other hand, kalau IELTS itu kan UK ya, maka banyak misalnya kampus atau bahkan kalau kita mau jalan-jalan ke UK, ada yang mengatakan bahwa syaratnya itu punya nilai IELTS kayak gitu, entah berapapun nilainya, karena ya itu dagangan sih, dagangan pendidikan mereka. Jadi di UK dan juga negara persemakmuran mereka seperti Australia, kemudian Malaysia, dan Kanada misalnya begitu, mereka mensyaratkan IELTS. TOEFL nggak terlalu, karena ya biar dagangan mereka laku dari negara mereka sendiri. Nah, TOEFL itu kenapa lebih hits ketimbang IELTS? Karena TOEFL itu terdiri dari 3. Nah, yang membuat yang paling sering dipakai itu adalah TOEFL ITP. Ada ITP, IBT, sama CBT. Yang paling hits itu ITP. Kenapa? Karena ITP itu murce mungkin ya, murah ceria. Yes, this is so the most the cheapest one, because you just need 580.000 things like that rupiah. Kalau IBT sama IELTS itu sekitar it start from 3 million, 3 juta ke atas gitu. Ya makanya orang-orang kemudian lebih mensyaratkan pakai TOEFL ITP aja, because it's affordable, 580.000. Ya meskipun buat saya 580.000 itu it's a lot ya. Ya,
Jadi IBT, IELTS itu 3 juta ke atas. So kemudian tidak banyak sih yang mensyaratkan IBT dan IELTS. Nah, bedanya adalah di format tesnya. Okay, CBT not really common, so we just CBT itu computer. Kalau dulu ITP itu pakainya kertas, jadi kita masih datang ke tempatnya pakai kertas, lalu masih dibunderin kayak orang ujian SD gitu ya, dibunderin pakai pensil 2B itu ITP. Tapi setelah pandemi, things changes, benar-benar semua hal itu berubah, termasuk tes ITP sekarang semuanya pakai online. Jadi tes ITP online itu bisa dari rumah, home edition namanya. Tapi meskipun online itu jadi kita misalnya saya mau daftar di ILP Cikini. Lalu nanti sudah daftar, sudah bayar, pada sebelum tes itu saya diminta untuk menginstal software tersendiri. Nanti kemudian ada Zoom juga pakai HP just to make sure bahwa kita nggak ada orang lain yang membantu misalnya gitu. Dan kita harus ada di ruangan yang tertutup, tidak boleh ada orang lain. Lalu ya dan ini murah, makanya banyak orang yang pakai. Tesnya consists of 3, well this is the difference, Pak Eli. Ini ada listening, kemudian habis itu ada grammar, and then ada reading. Dan semuanya multiple choices, semuanya ABC-an. Jadi kalau teman-teman tes ITP, nggak yakin sama jawabannya, jawab aja. Karena jawaban salah nilainya 0, tidak mengurangi sama sekali itu. Kalau IBT itu mengikuti dollar, it's around 150-an, bukan 300 atau 250 saya lupa. Pokoknya around 3 juta ke atas. So IBT itu dia sebenarnya sama, tesnya seperti IELTS. Itu pertama listening, kemudian ada reading, kemudian nanti istirahat like 10 minutes. Kemudian habis itu dilanjut dengan speaking, ada speakingnya. Kemudian yang terakhir ada writing. Gitu. So kalau di IBT apa sih ya, ada multiple choice, ada pilihan ganda, choice. Ada juga essay, essay ya. Gitu. Open-ended question. Yes, ada juga. Jadi misalnya salah nulis atau typo, saya misalnya mau nulis yang misalnya full kayak gitu ya. Kok nulisnya full kayak gini? Oh salah, itu berarti kita kehilangan 1 poin soal. Gitu. Tidak boleh. Atau misalnya she wants to eat, tapi kok saya nulisnya she want to eat. Meskipun itu betul, maksudnya idenya betul ya, tapi grammarnya salah. Oh berarti saya kehilangan 1 skor. Itu TOEFL IBT. Yes, tapi kalau ITP yang sudahlah dia murce, dia multiple choices, we could just count kancing baju gitu ya kalau misalnya we don't know the answer. So that is why then ITP is commonly used. Lalu IELTS sama IBT itu biasanya dipakai untuk apa namanya? Let's say for example, you want to apply master or doctoral degree abroad, itu dia pasti akan meminta IELTS dan IBT, IELTS atau IBT. Kalau beasiswa dari pemerintah Indonesia enggak ya, tapi dari pemerintah Amerika, pemerintah Australia, and some countries, mereka masih memperbolehkan ITP. Kenapa? Karena they know tidak banyak orang yang bisa membayar IELTS dan IBT. Makanya udah nggak apa-apa, pakai ITP saja. Nanti kalau sudah keterima beasiswa, mereka akan diteskan gitu, dibayarkan tes IELTS atau IBT-nya. That's it. Ya, it's a lot. 3 juta it's a lot for 1 kali tes begitu. Nah, ini jadwalnya. Lalu kalau tes ITP itu paling sekitar setengah jam, 2 jam selesai. Tapi kalau IBT 4 jam.
4 jam. Makanya kemudian ada istirahat 10 menit. Karena 4 jam itu udah benar-benar yang bikin mendidih gitu ya. It's been boiling our mind. Alright. So TOEFL ITP terdiri dari listening section 50 questions. Kemudian nanti dilanjut dengan structure 40 questions dan terakhir reading 50 questions. But don't worry, sebenarnya kalau teman-teman nanti biasanya tidak semua orang bisa menguasai semua skill ini. Jadi nanti kalian boleh misalnya saya lebih di listening, maka listeningnya yang di-boost kalau ingin nilainya ingin bagus begitu. Oh, saya tuh di reading kurang, ya sudah berarti kita harus boost nilai di skill lain yang menurut kita bagus gitu. Nah, so these are the scores for TOEFL ITP. So the highest one is 677. Itu C1, ini yang paling tinggi 677 dan paling rendahnya adalah 310 gitu. Okay. Alright. So lalu kalau di TOEFL ITP itu biasanya materi yang disampaikan itu adalah materi konten tentang akademik. Kemudian on TOEFL, either it is ITP, IBT, itu akan menggunakan American English. Jadi bahasa Inggris yang memang sering kita dengar. Tapi kalau di IELTS itu British English, just like Harry Potter. And then some also kalau di IELTS ya menggunakan American English, also African English, Indian English. So it's so much diverse kalau di IELTS. Tapi kalau American English, ITP itu hanya menggunakan American English. Alright, so it's kind of 2 hours. Kalau di TOEFL ITP, biayanya ya around 580 sampai 600 mungkin ya. That's it. Any questions tentang what is TOEFL? Lalu apakah kita teman-teman, because you have been working, I don't know whether it's really important for you. Is it crucial or not? Well, I would say yes. Atau mungkin ada loh teman saya itu yang dia itu orangnya penasaran. Dia pokoknya ngejar nilai 600. Jadi setiap 3 bulan sekali habis gajian dia tes TOEFL ITP sampai dia bisa 600 kayak gitu, just because of her curiosity. Mungkin bisa sekali-kali nanti dicoba, saya cobain tes TOEFL, and then the score will indicate your your fluency in English. Untuk yang misalnya belum bekerja, ini akan menjadi sangat penting sekali memiliki TOEFL ITP score, because when you apply in a company and then you attach the TOEFL score, TOEFL ITP score, probably the company will see that actually you have good capacity in English. Gitu. I think it would be so much important. Yes. Any questions before we move? Miss, ada pertanyaan Miss dari Ya, saya. boleh Tadi silakan. kan Miss Haira ada info bahwasanya ada temennya yang penasaran gitu kan, ketika dia pengen ngejar TOEFL, skor TOEFL-nya itu tinggi, makanya dia ikut tes TOEFL lagi, berarti kan dia bayar lagi tuh. Iya. Nah, menurut Miss Haira lebih efektifan seperti itu, atau kita sebetulnya kan bisa beli buku juga ya Miss, maksudnya di luar sana ada banyak tuh kayak soal buku-buku yang IELTS gitu kan. Nah, Yes. itu lebih baik belajar di buku kita ini gitu kan. Kan di situ ada banyak exercise ya, maksudnya kayak gitu. Exercises, ya. Kita langsung ke ini mengikuti terus gitu buat ngejar si TOEFL itu sendiri. Kalau saya sih, I would suggest kita harus berpikir ekonomis juga ya. Kalau saya would suggest mending kita belajar dulu. Yes. Kemudian setelah kita mungkin belajar dari buku Fundamental of ada buku TOEFL bagus, TOEFL Cliff. Ini boleh juga dicari di Shopee.
Saya kasih rekomendasi yang murah-murah aja lah ya. Iya. Karena kalau yang asli ini apa sih, beli di Periplus begitu kan pasti mahal sekali. Jadi kita cari di Shopee saja lah, bajakan. Ini like 50.000 rupiah. Boleh dicoba untuk coba cari TOEFL Cliff karena ini bukunya simple banget gitu. Simple untuk dipelajari, ada banyak soal, materi, kemudian soal, kemudian review semuanya dan so much comprehensive gitu. Nanti boleh dipelajari. Kemudian nanti kalau misalnya udah di bagian akhir itu ada seperti tes yang keseluruhan dari listening, grammar sama reading. Nah, nanti kalau udah coba deh kita sendiri dulu duduk sendiri, luangkan waktu 2 jam. Atau kalau misalnya nggak bisa 2 jam, ya udah sih nggak apa-apa deh grammar, listening dulu. Tapi beneran listening sampai 50 soal diselesaikan. Jangan dijeda-jeda ngapain dulu lah. Ada buka WA dulu segala macam, nanti nggak jadi. Jadi oke deh nggak apa-apa dijeda-jeda. Tapi listening rampungin 50 soal. Oke, jeda dulu. Kemudian habis itu reading 50 soal, oke jeda dulu. Habis itu grammar 40 soal, oke jeda. Nanti baru kemudian dilihat skor totalnya ada berapa. Kalau misalnya udah yakin, oh skor saya sekian, nanti boleh deh ikut tes yang sesungguhnya. Because I think we need to be economical gitu ya, harus agak hemat juga sih. Ya kecuali kalau 500.000 is nothing ya, well ya it's up to you then. Ada boleh deh belajar dari TOEFL Cliff or di YouTube itu juga banyak, misalnya YouTube for listening atau kalau saya sih suka cari YouTube for listening exercises misalnya gitu. Yes. YouTube for listening exercises, karena yang penting setelah kita tahu soalnya, rules-nya, kita harus banyak-banyakin latihan. Nah, kalau di buku TOEFL mungkin udah sekali baca selesai ya. Masa mau ngulang soal yang sama? Berarti kita bisa cari sumber lain. Di YouTube there are lots and it would be so much helpful. Kalau untuk listening, kalau menurut kita, loh kok ini listeningnya kok kayak orang kumur-kumur, bahasa Inggrisnya nggak jelas banget sih. Justru itu yang dipelajari, karena ya seperti itu soalnya. Kayak orang kumur-kumur gitu. Kalau loh kok latihannya bahasa Inggrisnya saya bisa paham ya, oh berarti nggak kayak gini nih. Because when you have the real test, I would say listeningnya ya seperti orang kumur-kumur itu sih. Well, that's it. Yes. Nanti kalau sudah begitu benar-benar mantap, boleh di from this sources, baru deh kita buka IEF ini, terus kita daftar. Nah, kalau TOEFL ITP itu tidak boleh minggu ini gagal, minggu depan tes lagi, itu nggak bisa. Jadi jedanya 1 bulan. Tapi kalau TOEFL IBT dan IELTS yang 3 juta, hari ini gagal, besok tes lagi boleh. boleh. Ya mungkin kalau anaknya Hotman Paris bisa ya. Hari ini gagal, besok tes lagi gitu. Yes. Ya, kalau IBT dan IELTS itu boleh every day or every week if you wish. Tapi kalau ITP itu 1 bulan sekali. Any more questions? Ya, semoga menjawab pertanyaannya Pak Eli. Ya, terima kasih Miss. Oke. Sudah menjawab. Okay. If there are no more questions, kita mungkin move ke ya, ini dia structure. Again, kalau yang di structure itu seperti belajar math, belajar physics. Well, actually we're going to learn the rules, and then anytime we see this, we know how to answer the questions. Okay. Nah, soal pada TOEFL grammar itu ada 40 soal, lalu soal tersebut dibagi menjadi 2 bagian. So, okay.
So bagian yang pertama, it's still blur. Oke, bagian yang pertama adalah seperti ini. Jadi ada there is a sentence and then you should fill the blank space dengan isian yang ada di sini. The North Pole, bla bla bla, latitude. Nah, kita diminta untuk mengisi the blank space. Oke. Itu sekitar 15 questions. Lalu yang selanjutnya ada juga kita diminta mencari mana yang salah. So, nomor 16 sampai nomor 40 itu kita diminta mencari mana yang salah. On the floor of the Pacific Ocean, nah, mana ya yang salah? Nah, nanti kita akan cari. Sebenarnya kalau kita mengerjakan grammar, itu ada tips and tricksnya supaya nilainya bisa bagus. Nah, we will going to discuss it. Jadi ini number 40 sampai nomor 40, kita diminta mencari jawaban yang salah. Yang salah mana ya? Yang salah itu maksudnya adalah yang salah berdasarkan grammar. Yang salah dari grammarnya mana. Gitu. Oke. Oke, now kita akan coba mulai membahas structure. Computer, which one? This one. Oke. Kita coba dulu deh. Sebelum kita bahas, kira-kira teman-teman bisa menebak tidak ya pertanyaan ini? Ini pertanyaan untuk soal nomor 1 sampai 15. A camel, bla bla bla, 30 gallons of water in 10 minutes. Apakah A, can drink? Apakah B, a camel, it can drink? Or C, a large drink of? Or D, with a drink? Can you guess what is the answer? A. A. Oke, ada yang lain? Jawabannya? Oke, draw. Jawabannya A ya. Apakah ada, do you have another answer? No? Oke, ya, jawabannya itu adalah A. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, a camel, si camel ini dia kan subjek itu apa sih, pelaku begitu. Nah, karena camel ini sudah ada subjeknya, maka kita nggak boleh menuliskan it. It itu di sini berarti apa ya? Dia ada subjek lagi dan ini nggak boleh. Yes. Jadi one sentence itu hanya ada satu subjek. Itulah kenapa jawaban number B itu salah. Oke. Nah, kemudian kalau jawaban C itu juga salah karena Subjek juga. yes. Yang kita butuhkan di sini adalah kata kerja verb. Camel, onta, minum, bukan a large drink of, minuman yang banyak, maka ini juga salah. And then jawaban D, with the drink of, ini juga salah. Karena kita butuhnya kata kerja. Nah, yang paling betul adalah yang A. Camel itu berarti dia subjeknya sudah ada, maka kita butuh can drink, bisa minum. Nah, langsung, maka this is the answer. Again, kalau untuk soal 1 sampai 15, what you need to do adalah mencari jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling benar itu biasanya soal hanya berkaitan tentang, ini udah ada subjek, boleh nggak sih ada subjek lagi, ada it, she, he, oh, nggak bisa, karena dalam bahasa Inggris subjek hanya ada satu. So we may not use double subject. Makanya tadi jawaban yang B salah. So the answer is A.
Oke ya, mungkin bisa diikuti. Any questions? Any questions? No? No. Oke, kita mungkin move. Oke, coba deh kalau yang ini. Example for the, oke, ini yang computer. Kalau tadi diingat, kalau tadi nggak boleh double subject. Nah, kalau ini gimana nih? Jawabannya yang apakah A? A. Oke, A, B, C, atau D? Any other questions? Any other answer? A. A? Oke, A. A. Alright, so coba dilihat. Kalau di sini berarti kita belum punya subjek ya. Right, kita belum punya subjek. Subjek itu berarti pelaku dan biasanya dia ditaruh di paling depan. In the beginning of a sentence itu namanya subjek. Oke, kita belum punya subjek. Baik. Kita sudah punya verb belum di situ? Coba dilihat. Kalau tadi di jawaban soal yang nomor 1 ini, kita nggak boleh ada yang namanya double subject, sama kita juga nggak boleh punya yang namanya double predicate. Double verb itu juga nggak bisa. Nah, di sini ada has dealt, so this is a verb, right? Ini is juga verb, jadi nggak boleh. Oh, yang D ya. Yang B, oke. Sekarang coba kita yang B. Kalau yang A Yang D, sudah ya, jelas udah. ya. Jadi kalau yang A itu nggak boleh ada yang namanya double predicate. Kalau yang B ada kata for. For itu keterang apa sih namanya? Biasanya untuk keterangan, memberikan keterangan lanjutan. So kita juga tidak bisa subjek itu tidak boleh ada for-nya. Tidak boleh ada for. Kemudian with, preposition itu tidak boleh. Subjek itu nggak boleh ditambahi preposition. For, with, in, on, nah itu nggak bisa. Jadi jawaban A juga belum betul. Nah, yang bagaimana dengan yang D? Tadi katanya subjek itu nggak boleh ada preposition ya, for, with, on. Loh sama, in juga nggak boleh dong. Gitu. So the answer is C. Ini read a dare. Gitu. Bisa diikuti. Mungkin kita bisa tambahkan rules-nya di mana nih? Sini ya. Jadi satu sentence tidak boleh double subject. Oke, satu sentence tidak boleh double predicate, verb atau predicate, yes. Nah, jika mau double, maka ditambahkan, boleh kok double itu boleh. Kalau ada and, ada or, ada but, nah itu baru boleh. Tapi kalau nggak ada ini nggak bisa. Gitu. Maksudnya di soal itu ya, Miss. Maksudnya di soal di kalimat soalnya di itu kalimatnya, ya. ya. And or but-nya gitu itu boleh. Boleh. Misalnya mana ya? Misalnya ini a camel. Oke, nggak bisa di copy paste. Misalnya gini, a camel can drink and run. Nah, itu boleh. Kan ini ada double verb ya. Oh, boleh, kita boleh double verb kalau ada and or but. Tapi kalau a camel drink run itu nggak bisa. Nah, gitu. Jadi harus ada tambahan. Harus ada conjunction-nya ya, Miss? Betul, betul sekali. It should be there is a conjunction there. Or misalnya tadi a camel can drink, a camel horse can drink. Nah, ini juga nggak boleh kecuali kita tambahkan conjunctions ini.
A camel or horse can drink. Gitu. Okay, get the point? Yes. Ya, oke. Lalu sentence itu terdiri dari subjek plus predicate. Nah, oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalimat itu harus terdiri dari subjek plus predicate. Anytime kita harus punya subjek dan kita juga harus punya predicate. Kemudian kalau predicate itu dia bisa dalam bentuk predicate itu dia bisa dalam bentuk dua. Ada yang dalam bentuk verb, kemudian ada juga yang dalam bentuk to be. Gitu. Contohnya gimana? Misalnya, jadi kalau ada kalimat itu harus ada predicate. Predicate itu entah verb atau to be. Contoh misalnya, she eats an apple every day. Nah, ini kan berarti ada verb-nya ya. Verb-nya itu berupa eats. Oke, kalau misalnya she a police. Nah, ini apakah boleh kalimat seperti ini? Kita cek dulu. Rumusnya kan ini, subjek plus predicate. Predicate itu kalau nggak pakai verb, pakai to be. Nah, di sini kan nggak ada verb-nya ya. Kalau nggak ada verb, berarti kita ganti dengan to be. To be-nya she itu adalah is. Gitu. Nah, kenapa kok kadang ada is, kadang ada am, are, dan sebagainya? Ternyata dari sini. Gitu. Jadi kalimat, kalau kita bikin kalimat, itu harus ada predicate. Predicate itu entah berupa verb, kata kerja, atau berupa to be. Kalau nggak ada kata kerja, berarti kita harus ganti si kata kerja itu dengan to be. The student on Zoom meeting. Ini kira-kira sudah betul belum? Kalimat ini. What do you think? Belum. Karena kenapa? Coba kita cek rumus. Ini seperti rumus dasar, rumus utamanya. Rumusnya adalah subject plus predicate. Predicate itu kalau nggak verb, to be. Ada kata kerjanya nggak sih di sini? Kok nggak ada ya? Karena nggak ada kata kerjanya, maka kita harus ganti dia dengan to be. To be-nya students adalah are. The students are on Zoom meeting. Gitu. I am eat. I am eat rice. Kalau seperti ini boleh tidak? I am eat rice. Kita lihat rumusnya itu kalau nggak verb ya to be. Nah kalau seperti ini ada verb ada to be nggak bisa. Jadi ini salah. Tuh, tidak bisa. Kalau supaya betul jadinya seperti apa? Supaya betul maka I am eating. Eating rice. Tapi kalau I am eat enggak, tidak ada. Gitu. Kalau mau ditambahi to be ya berarti kata kerjanya pakai verb ing. Okay. So this is the basic rules. Okay, sampai sini ada pertanyaan? Questions? Sudah cukup, Miss. Lanjut. Sudah cukup. Oke, kita lanjut. Sentence with one clause. Oke. Example one, kira-kira mana ya? Tadi ingat subjek sama verb ya. Ada verbnya, predicate. Predicate-nya berupa verb atau dia berupa to be. Kalau number one, ini kira-kira jawabannya mana? D. D, oke. D. D is subject.
Subject. Alright. Any other answer? Any other answer? Oke. Kalau A nggak mungkin ya, karena kan A itu keterangan waktu, ya kan? Keterangan waktu berarti harusnya dia di belakang dong. Nggak boleh di depan sebagai subjek. Kita butuhnya subjek di sini, yes. Berarti A itu salah. In the morning, tadi sama seperti soal ini. Jadi kalau ada preposition in, for, with, dan teman-temannya dia nggak bisa jadi subjek. Karena dia tidak bisa menjadi subjek, oh ya ini udah jelas salah. What about C? C itu traffic. Traffic itu dia bisa jadi subjek loh. Ya kan? Apa namanya? Kemacetan gitu. Dia bisa jadi subjek. Atau D. Dia juga bisa jadi subjek nih, karena kedua-duanya adalah kata benda. So jawabannya kalau nggak C, ya D. Nah, lalu gimana cara kita menentukan C dan D-nya ini? Kalau ada pertanyaan seperti ini, caranya kita melihat di sini. Ini adalah patokannya, was. Nah, kalau ini was berarti kan ada dua. Mungkin balik ke mana ya? Sini aja deh. Okay. To be, okay. To be past atau lampau, to be itu ada dua. Ada yang was, ada juga were. Kalau was itu untuk she, he, it, atau tunggal, itu pakainya was. Kalau were, itu untuk they, we, are, you, atau jamak gitu. Ciri-ciri jamak, cirinya ada S. Nah, contohnya misalnya, apa sih contohnya? The ball was good. Kalau the ball were good. Nah, contohnya gini, bedanya. Jadi to be itu untuk yang masa lampau ada dua. Ada yang was, ada juga were. Kalau was itu berarti untuk yang tunggal. She, he, it. The ball was good. Karena ball itu dianggap satu, maka kita pakainya was. Nah, kalau yang were, they, we, are, you, jamak, cirinya itu biasanya di belakang ada S-nya, itu pakainya were. The balls were good. Oke, nah sekarang kita balik deh ke soal ini. Kalau dari soal ini, kira-kira kita lihat pada kata ini berarti apa ya? Kita boleh bilang rujukannya atau patokannya di was ini. Kalau was apakah boleh dengan cars? Ternyata were itu untuk they, we, are, you. Yes. Berarti jawabannya should be Traffic. C. Gitu. Oh, berarti kalau dari sini kita bisa memetakan nih. Ketika di soal 1 sampai 5, kalau ada dua jawaban yang membingungkan kayak ini, C dan D seperti ini, maka patokannya kita lihat di soal. Oh, soalnya itu verbnya pakai was. Kalau pakai was berarti subjeknya harusnya tunggal, satu, nggak ada S-nya. Gitu. So, ngeling ya, bahasa Inggris itu ngeling sekali sih. Oke, Pak Adi, Pak Adi? Yes, Bu. Yes, Yes, Miss. alright. Yeah, Yeah. alright. Oke. Lanjut ya, lanjut. Okay, next. Oke, next. Engineers, bla 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 for work. Oke. Kalau ini sudah jelas nih. Kita punya sentence, kita sudah punya subject,
ini adalah subjeknya. Lalu kita sudah punya predicate belum ya? Kata kerja belum ada. Atau to be juga belum ada. Oke. Berarti necessary itu adjective. Boleh nggak kita taruh adjective di sini? No, tidak bisa. Itu sama aja, sama halnya dengan kita mau bilang seperti ini. She police itu kan salah. She police itu adalah salah. Harusnya she is a police. Sama juga dengan kita bilang English important itu juga salah karena kalau nggak pakai verb ya pakai to be, berarti harusnya seperti ini kan ditambahin is gitu. Jadi ternyata gitu, kapan pakai is pakai verb tuh rahasianya ada di sini ternyata. Oke. Nah, tadi kalau misalnya I am eat tidak boleh, bolehnya I am eating, itu artinya sedang makan. Kalau pakai verb ing, itu sedang makan. Kalau sedang dimakan. Oke. Kalau to be plus verb 3 itu artinya dimakan. Begitu. Nah, kita lihat soal nomor 2. Engineers, kalau necessary tidak bisa karena nggak ada to be-nya di sini. Hopefully juga tidak bisa karena nggak ada to be, nggak ada verb-nya. Kita lagi butuh verb. Nah, berarti jawaban A, C, dan D itu salah. So the answer is B, are needed. Bedanya are needed, are needing itu are needing itu artinya membutuhkan, jadi beda. Tapi kalau are needed artinya dibutuhkan. Gitu. Are needing membutuhkan, are needed dibutuhkan. Sama halnya dengan misalnya I am bored. Sama ini kadang kita seringnya kebalik ya. Ada yang bilang, aduh aku boring banget sih gitu. Nah, berarti artinya gimana nih? Boring itu membosankan. Jadi kalau ya I am, aduh aku boring banget ya. Yes you are. Saya membosankan kalau kita bilang I am boring. I am bored. Itu artinya bosan. Bosan. Yes. Gitu. Sama halnya dengan misalnya team is confusing. Confusing itu oke, ada lagi misalnya team is confused. Kira-kira beda artinya gimana nih? Kalau yang atas membingungkan, ya kan? Team is confusing. Team is confused, bingung. Gitu. Sama halnya dengan misalnya saya bilang you are exciting. Berarti akan berbeda dengan you are excited. Aduh, saya exciting banget loh. Exciting itu artinya menarik. Jadi kitanya yang membuat orang tertarik gitu. Wah, kemarin saya nonton Coldplay exciting banget loh. Anda itu bukan exciting ya, Anda excited. You are excited. Coldplay yang exciting. Jangan dibalik. Coldplay excited, I am exciting. Terbalik nanti. Excited, tertarik. Well, that's it. Gitu. So, these are the difference. Oke, nah sama halnya dengan this questions. Ya, are needed. Dibutuhkan. Oke, lanjut lagi. Pada this, ya.
Kalau jawaban A itu sudah pasti Salah. salah. Will be. Karena Double double, subject. yes, nggak boleh double subject. Sudah ada the boy, ada he, langsung coret aja. Number B B sama Bu. sama, tidak boleh. Mm-mm. Oke. What about C and D? Ini Oke, mungkin C, mungkin D ya, karena keduanya adalah ada verb-nya. Nah, kita lalu caranya tadi lihat kalimatnya, lihat soalnya. Nah, kalau soalnya adalah going. Going. Yes. Oh, sorry. be. Ya, di soalnya going. Berarti sebelumnya harus ada will be. Will be Gitu. betul. To be. Yes. Kenapa bukan C, relaxing? Double. Relaxing, going, double verb. We Relaxing don't going. need it. Double verb. Yes. Ya, betul. Ini juga nggak boleh. Oke. Nah, ada will be going. Tenses itu ada 16 loh ya. Jadi artinya ketika orang dalam bahasa Inggris itu waktu itu serigid itu loh tensesnya. Ada she will go sama she will be going. Itu beda. Makna yang disampaikan adalah kalau kita bilang she will go, maybe yes, maybe no. Jadi mungkin orang Indonesia bilang insya Allah. I will go, insya Allah I will go. Itu kan kayak orang Indonesianya insya Allahnya itu, insya Allahnya orang Indonesia itu ya, aduh mau nolak nggak enak, mau bilang iya juga males datang. Jadi insya Allah aja deh biar nggak salah. She will go. Nah itu pakainya will. Tetapi kalau kita pakai will be going itu biasanya Sudah waktunya direncanakan. yes dan sudah exact gitu. Sudah rigid sekali. Misalnya I will be teaching. I will be teaching tomorrow morning at 8 a.m. Besok pagi jam 8 pagi itu saya akan sedang mengajar. Akan sedang mengajar gitu. Jadi sudah direncanakan dan waktunya sudah exact banget. Nah, itu I will be teaching. Or mungkin bisa diikuti dari conversations gini deh. Okay, do you have any agenda? Do you have any agenda this weekend? Besok weekend ada acara nggak? Terus why? Kenapa? Nah, terus si A-nya bilang, let's go to the cinema. Yuk nonton. Nah, lalu B-nya bilang, sorry, let's go to the cinema. Misalnya, in the morning. Sorry, I will be studying at 9 a.m. on Sunday. Do you have any agenda this weekend? Why? Let's go to the cinema in the morning. Let's go to the cinema, misalnya on Saturday morning. Sorry, I will be studying at 9 a.m. on Saturday. On Saturday. Aduh, maaf ya, kayaknya orang Indonesia akan bilang kayaknya jam 9, Sabtu jam 9 pagi itu saya lagi ngajar. Nah, saya lagi ngajar, tapi besok Sabtu jam 9 pagi, bahasa Inggrisnya adalah menggunakan will be studying. Gitu. Pak Eli, are you busy tomorrow?
oh, misalnya yes gitu. Are you busy tomorrow morning? Yes. Are you busy tomorrow? Yes, I will be presenting my project from 10 to 11. Kamu besok sibuk nggak? Oh iya, saya besok jam 10 sampai 11 itu presentasi. Nah, orang Indonesia bilangnya gitu. So, it's like something which is exact, something which has been prepared well. Kan nggak mungkin ya, besok mau present project kita belum ngapa-ngapain gitu. And we don't know, aduh, ya insya Allah lah datang. No, tapi ini sudah di planning dengan baik dan benar. Oh, kalau enggak ya bisa dipecat nanti. So, kita pakainya I will be presenting my project from 10 to 11 a.m. gitu. So, that's exact kalau dalam bahasa Inggris. Tensesnya benar-benar rigid banget setiap waktu. Nah, makanya setelah ini boleh deh teman-teman semua dicari buku ini, atau mungkin kalau nggak mau mencari apa namanya di Shopee, you can also try to download on the internet. Ini ada banyak. You can just try to find the PDF one. Ini juga ada sih, the PDF one. Itu ada. Tapi kalau misalnya pakai hard copy, pakai buku, mungkin yang ini like 25.000 rupiah. Atau yang ini 50.000 kayaknya sih seperti itu. Bisa dicoret-coret sambil dipelajari. Nanti karena di buku ini dia mempelajari tentang grammar, tenses, 16 tenses, penggunaan rigidnya untuk apa saja itu ada. So we can learn from this. We can learn from this. Okay. Alright. Okay. Coba deh kita latihan. Ya, kita latihan. Ini ada kalimat. What you need to do is decide whether the sentence is correct or incorrect. So this is the example. Number 1. Last week when fishing, itu salah ya, incorrect karena ada when, tapi kita nggak punya subject, right? We don't have a subject here, jadi salah. Sudah ada verb-nya, predicate-nya, but we don't have a subject, maka dia salah. Number 2, dia sudah betul. A schedule can be obtained. Betul. Now, I'm going to give you like 5 minutes to decide whether the sentences are correct or incorrect. Number 3 to number 10. Boleh, silahkan dilihat terlebih dahulu. What you need to do, apakah sudah ada subjeknya atau belum ada subjeknya? Apakah sudah ada verb-nya atau double verb? Oke, sudah sampai 10, number 10. Coba kita discuss ya. Number 3, a job on the day shift or the night shift at the plant available. Caranya incorrect. Oke. Caranya adalah tadi, kalau dalam sentence itu rumus utamanya kita diminta mencari ada verb-nya enggak. Kalau enggak ada verb-nya, ada to be-nya enggak. Kalau enggak ada keduanya, berarti sentence tersebut adalah incorrect. Nah, di sini a job on the day shift or the night shift, shift malam, shift pagi, at the plant available. Enggak ada verb ya. No verb, no to be. Berarti incorrect. Incorrect. Yes. Kalau saya mau perbaiki kalimat ini, harusnya bagaimana? So, these Are available. yeah, so this is the subject. Now, are available, we will write it here. So, are available. Yes. Okay.
Any questions for number 3? No. Okay, coba deh sekarang. Number 4. The new computer program has provides. Is it correct or incorrect? Ini kalau dilihat-lihat, subjeknya udah ada, verbnya juga udah ada ya, sudah ada. Tetapi ternyata ini salah karena Incorrect. ya incorrect. Provide. Head, which one? Tadi sudah ada. Mana ya? Oke, tidak ketemu. Karena rumusnya itu adalah has itu harus bertemu dengan verb 3. Jadi bukan has provides itu tidak boleh, tapi harusnya Provided. has provided. Yes. Provided. Betul. Okay. Okay, now number 5. The box can be number 5. The box can be opened only with a special screwdriver. The Correct. correct ya, karena the box-nya udah jadi subjek, verbnya juga betul. Yes. Number 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Apakah betul? Ingat tidak boleh double Subject. subjek. Iya, Double di sini yes, ini udah ada subjek, Ada ini ada it-nya. subjek. Betul. Maka dia salah. So this is incorrect. This is correct. Okay. Number 7. The papers in the wash basket should be emptied. Kertas Correct. yang ada di tong sampah should be emptied. Harus dibersihkan. Correct ya. Ini subjeknya. Ini predicate-nya. Okay. Number 8. Departure before dawn on boat in the middle of the harbor. Apakah ada predikatnya? Verb-nya ada tidak? I Harusnya don't. default. Ya, keberangkatan sebelum subuh on a boat in the middle of the harbor. Nggak ada ya, berarti ini incorrect. Karena saya tidak melihat ada verb atau to be di situ. Number 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Kalau verbnya apakah sudah ada? Verbnya sudah ya. So this is the verb. Subjeknya siapa yang menemukan? Yang menemukan artikel menarik? Nggak ada. So we don't have subject. Ya, berarti ini salah. Sorry. Yes. Yesterday, I found, she found, we found, dan sebagainya. Number 10. The new machine is processes. Nah, tidak boleh. Jadi, to be itu bolehnya hanya ketemu dengan kalau nggak verb ing, ya verb ed. Artinya beda tadi ya. Kalau verb ing, which one? Kalau verb ing berarti sedang makan atau memakan. Tapi kalau verb 3 dimakan. Nah, kalau ini on this sentence is processes itu salah kan? Is process, betul. Is processed. Diproses. Kalau diproses itu menggunakan ed. Okay. Any questions? Any problems? Apakah bisa diikuti teman-teman semua with the grammar? Pak Afrizal, okay? Mbak Arvita? Mbak Arvita, are you okay with this? Okay, Miss. Okay ya, okay. Pak Adi, okay ya Pak Adi? Yes, ma'am. Yes, great. Pak Ardi, Pak Yoto?
Pak Yoto, are you also okay with Yes, this? ma'am. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. Ya. Oh, okay. So, selanjutnya kita hang on, still blur. Oke, kita masih belajar tentang to be and so on. Okay. So, look at this sentence. The child blah 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 playing in the yard is my son. Oh, okay. Ya, jangan. Okay, so this is so much complex. Mungkin saya pilihkan yang lebih mudah. Okay, closes. Okay, kita coba kerjakan yang ini deh. Number 1. Kira-kira apa ya? Number 1. The North Platte River, blah blah blah, from Wyoming into Nebraska. Flows. Yang B. Oke, ada jawaban yang lain? Selain B? Agree. Close. B. Kalau yang A jelas salah ya, karena double subject. Yes, itu nggak boleh. Salah. Yang C juga tidak boleh karena dia tiba-tiba verb ing. Kalau kita mau pakai verb ing itu sebelumnya harus ada to be-nya dulu, dan di sini tidak ada. Yes. Kalau yang D with flowing tidak bisa juga karena kita belum punya predicate. Predicate itu entah dengan verb atau dengan to be. So the answer is B. Yes. Oke ya. So kita coba lagi. Oke, ini. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Kalau yang jawabannya D, coba kita dari bawah deh. A. Oke, so the answer is A. Oke, kita mungkin dari yang salah dulu ya, yang D. Included itu dia verb, so we have ini juga verb. Kita punya 2 verb berarti tidak bisa, ya kan? Ada 2 verb. Lalu yang jawabannya C, Biloxi itu dia subjek karena nama. Lah ini ada it juga, berarti ini juga salah. Kalau yang B, located in itu berarti artinya adalah keterangan tempat. Berlokasi di Biloxi, loh siapa yang receive? So the answer should be A, the city of Biloxi. Kota Biloxi menerima nama tersebut dari kata Sioux yang bermakna first people. Bisa diikuti ya, number 2. Yes. Okay. Now we move to number 3. A pride of lions. Kalau dalam bahasa Inggris itu sekelompok itu nama hewan itu beda-beda. Kalau misalnya sekelompok ikan
a school of fish. Terus apa ya? Jadi ada beberapa. So for different animal, we'll use different type. A pride of lions, blah blah blah, up to 40 lions. Nah, kalau jawabannya coba mungkin kita dari D dulu. Kalau jawabannya yang D, jawabannya D salah ya. Oke. What about jawabannya B? B juga salah. Karena double subject tidak bisa. So jawabannya mungkin kalau nggak A itu B. Lah kira-kira mana yang betul? So look at the sentence. Di sini upright itu berarti satu. Kalau satu berarti harusnya di sini ada S-nya. Padahal di sini tidak ada. Artinya jawaban C juga salah. So the answer is A. Itu. Apakah bisa diikuti? Oh, sorry. Ya, Miss. Bisa, Okay. Miss. Bisa. Great. Now, let me. Ya, ini. Okay, number 5. Number 5. Oke, mungkin untuk number 5, I want you to write down your answer on the chat box. Kira-kira A, B, C, or D, number 5. On the chat box, lalu mungkin di private message atau di direct message boleh deh, nggak apa-apa. Okay, number 5. Let's see. Okay, Pak Sugandar C. Oh, sorry. Oke, Mbak Putri A. Oke. A. Ingat ya, tidak boleh double predicate, tidak boleh double subject. Yes, Pak Sukandar C. Oke, ikut Pak Sukandar C, baik. Oke. Oke, B. Oke, ada lagi. Kalau kita discuss, coba deh the tetracyclines, bla 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 antibiotik. Nah, kalau di sini family of, ini udah ada subjek, ini predicate ya. Lah, berarti ingat tidak boleh double predicate, tidak boleh double subject. Kalau ini, kalau yang A salah karena double predicate. Subject. R-nya berarti double ya. Yeah. Nah, kalau being artinya menjadi, itu juga tidak boleh di sini. We don't need. Kalau their family is, berarti dia double predicate. So, ini juga salah. So, the answer is C. Nah, iya betul Mbak Putri. Jadi kalau mengerjakan grammar ini itu harus yang sangat detail, super detail. Bahkan sampai belakang S atau enggak S itu enggak boleh enggak lihat, harus melihat. Because grammar is a matter of thoroughness. Harus super detail. A family of tetracyclines, keluarga antibiotik, and so on. Oke, karena ini sudah ada predicate-nya. It should be so much detail. Oke, coba lagi deh. Number 6. Jawabannya boleh dituliskan kembali di kolom chat.
Harus super detail. S. Oke. Yang lain apa tuh jawabannya? Any possible academic assistant from D. Maybe D. Oke. Ada sampean king atau queen lah. Apakah sudah ada verb-nya di situ? Predicate-nya sudah ada belum ya? Oke, coba ya kita oke, C, Mbak Arvita C, Pak Skandar D, Mbak Putri D. Yang lain? C, oke. Pak Ardi D, C, oke. Kalau A jelas salah ya, karena double subject itu nggak boleh. Jadi kalau ngerjain grammar nih, kita nggak tahu artinya, that's okay. Yang penting kita tahu rules-nya aja. Misalnya nggak tahu apa ini stimulans and so on. Well, that's okay. Kita bisa lihat ini. Oh, ada subject, ada it, nggak bisa. Tidak boleh double subject. B juga tidak boleh. Karena there is itu artinya ada subject, ada predicate. Maka double subject juga tidak boleh. Kalau di, yes, Pak Adi? The key of the words is taking simultaneous, blah 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 marginal. This is like sesuatu gitulah bahasa Indonesianya. Iya. So I choose us. Us, oke. Kenapa jawaban S itu dia belum betul? Karena ingat rumusnya itu adalah tadi ini. Sentence itu harus ada subject plus predicate. Kalau udah ada subject, predicate-nya dilihat. Ada nggak verb-nya? Ada nggak to be-nya? Kalau tidak ada verb, tidak ada to be, itu yang kita cari. Gitu. Nah, kalau di sini any possible academic assistant from taking stimulants, belum ada verb-nya. Loh, ini udah ada taking? No. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, preposition itu ditambahi verb, maka menjadi preposition plus verb ing. Gitu. Contohnya gimana? From taking, in reading, nah gitu, atau on walking. Jadi kalau ada preposition ditambah verb, maka nanti sama dengan prepositionnya itu akan plus verb ing, from taking, in reading, on walking gitu. Nah, ini berarti sama ya, from taking stimulants. Nah, di sini kita belum punya verb, kita belum punya to be. Nah, berarti jawaban yang paling memungkinkan adalah C. Gitu. Salah. Salah deh. Oke, lanjut lagi deh. Ini sampai jam 10 kali ya. Nah, the last one. Number 7. Saya tunggu jawabannya di chat box. Oke, siapa nih? Oops. Oke, Mbak Arvita. Oh, Pak Ardi B. Oke. Pak Adi B. Oke. Mbak Arvita B. Oke. Ingat ya, kita boleh pakai N itu kalau double predicate. Yang lain?
Oke. So, subjeknya sudah ada. Berarti kita butuh predicate di sini. Kita butuh verb. Kalau enggak berarti to be. Oke, nah double subject dengan conjunctions. Oke, boleh nggak sih? Nah, coba kita lihat nih. Kalau jawabannya B, ada conjunction, ada predicate, itu nggak bisa ya. Tidak boleh. Berarti jawaban B salah. Karena kita belum punya verb di sini. Kalau sudah ada verbnya, mungkin bisa jawaban B betul. Tapi dalam kalimat ini dia belum punya verb. Loh, ini kan ada born. Jadi kalau ada titik 2, itu cuman informasi tambahan yang artinya dia terlepas dari sentence utama ini. Gitu. What about C? Kalau C juga salah karena double subject. Gitu. Nah, gimana kalau D? Kan boleh tuh double subject, terus verbnya cuma ada satu, ada conjunctionnya lagi. Tidak bisa, karena Henry Adams and he, Henry Adams itu ya he. Gitu. Jadi kalau secara makna, mereka satu entitas yang sama. Makanya jawaban yang D itu salah. Meskipun kalau secara grammar betul, tapi kalau secara meaning dia nggak bisa. Henry Adam dan dia menjadi Henry Adam dan dia. Ya maksudnya dia itu adalah si Henry Adam itu. Gitu. So itu tidak boleh. Jadi jawabannya adalah yang A, because we only need a verb here. Henry Adam yang lahir di Boston become a famous as a historian. Gitu. Oke. So, kira-kira gimana? What do you think? What do you experience from grammar? A piece of cake ya? Is it a piece of cake? What do you think? Is it a piece of cake? Ya, nanti boleh deh, kan ini sudah di-upload oleh Bu Puji on the G Drive, boleh dibuka-buka kembali, dibaca-baca, dan saya akan sangat suggest if you read the book yang I mentioned before, so you can just try to find the book. Well, time is up. Sudah 2 jam ternyata kita belajar TOEFL. There are a lot of things yang belum kita pelajari, but then we will going to learn it suatu hari nantilah bisa. Okay, so I think that's all from me. Thank you so much. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bisa dipahami with the TOEFL, with the grammar. Ini baru grammar ya. Minggu depan kita akan belajar listening yang orang berkumur-kumur itu. So thank you. I give the time back to Bu Puji. Oke, thank you Miss Aira. Oke teman-teman, hari ini pembelajaran kita tentang TOEFL, khususnya tentang TOEFL ITP ya teman-teman. Oke, how about our lesson today? Easy or difficult? Pastinya teman-teman tadi udah menyimak beberapa materi kita, salah satunya diantaranya itu tentang grammar. Kalau menurut saya pribadi untuk grammar itu masih bisa diakalin kalau misalkan kita itu memang tahu rumus-rumusnya untuk pola-polanya untuk simple present dan sebagainya, itu masih bisa diakalin dan ada waktulah untuk mengoreksi kembali, untuk membaca ulang dan sebagainya masih ada. Tapi kalau TOEFL ITP memang waktunya memang benar-benar terbatas dan soalnya nggak sesederhana yang kita tahu gitu teman-teman. Mungkin seperti itu ya Miss Haira ya. Dan Ya, juga betul. pasti nanti minggu depan kita juga akan belajar tentang listening dan itu yang mungkin bagi teman-teman yang mungkin telinganya agak sombong itu mungkin itu jadi tantangan tersendiri karena jujur dari pengalaman saya tes TOEFL itu juga listening itu bagi saya sebenarnya itu bonus bagi saya. Kenapa? Karena ngelihat ada trik-trik khususnya pasti untuk ngerjain TOEFL itu. Jadi
kedengarannya apa ya, terus abis itu pasti itu nanti jawabannya itu bukan yang kita dengar karena kayak gitu. Mungkin nanti minggu depan bisa dikasih Oke. tipsnya Bu Haira untuk tes TOEFL khususnya untuk listening karena itu emang kadang jebakan banget sih itu yang saya ngerasa di listening itu seperti apa. Dan terakhir pasti nanti ada reading. Kalau reading mah masih bisa dibaca ulang-ulang, dibaca mana yang ada ini jawabannya di mana masih bisa disiasati lah. Tapi kalau yang masalah grammar sama listening itu agaknya susah-susah gampang dan itu mungkin nanti teman-teman bakalan merasakan itu. Oke, thank you for listen today, Mrs. Haira and teman-teman semuanya. Di sini mudah-mudahan bisa bawa manfaat buat kita. Nanti mudah-mudahan bisa tes TOEFL juga, bisa mengambil tes TOEFL-nya bisa terlampaui dan bisa melanjutkan S3 dan mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih untuk kalian. Jangan lupa kuliah malam hari ini tetap di-review ya, teman-teman. Kalau lupa link reviewnya ada di deskripsi grup. Jadi teman-teman silakan untuk kegiatan kita hari ini tetap di-review dan nanti bakalan biar Miss Haira bisa tahu tentang pembelajaran kita seperti apa, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Good evening. Goodbye. Selamat Terima malam. Terima kasih semua. Good evening. Thank you Terima very kasih. much, Thank you. Sarah. Thank you, Miss. Bye.